3 kata aja. Takut akan Tuhan. Mungkin slide bisa taruh ya di atas ya. Takut akan Tuhan, dan biar semua masuk tuh. Bisa dibantu ya Ruth. Yang pertama, kita buka dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang pertama, firman Tuhan pagi hari ini. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang pertama, sumber kehidupan. Supaya apa? Saya dan saudara terhindar dari yang namanya jerat maut. Syaratnya takut Tuhan. Takut Tuhan. Bukan ketakutan, tetapi takut akan Tuhan. Bagaimana kita anak-anak Tuhan meresponi hidup takut akan Tuhan? Bagaimana supaya kehidupan saya dan saudara terhindar dari jerat maut? Hidup taat dan berkenan. Hidup taat dan berkenan. Enggak gampang untuk menjadi berkenan. Untuk menjadi berkenan perlu diisi hati saya dan saudara, pikiran saya dan saudara dengan firman Tuhan. Perlu hati dan pikiran kita semua ada doa, doa, dan doa. Bangun pagi hari, masuk di dalam hadirat Tuhan. Jangan cari gadget. Oke, cari gadget kadang untuk baca firman ya, no problem. Bagaimana kita mau hidup takut akan Tuhan, dan bagaimana kita mau mencari perkenanan yang daripada Tuhan. Untuk masuk di kaki Tuhan aja kita susah, kita jarang, kita nggak bisa. Sorry, waktu saya terbatas. Selalu waktu dan waktu yang menjadi alasan saya dan saudara. Perlu yang dinamakan bayar harga. Perlu yang dinamakan korban. Ketika bangun pagi hari, Bapak Ibu, kalau memang aktivitas saya dan saudara itu dimulai pada jam 6 pagi, bangun lebih awal. Tidak ada kata alasan untuk bilang tidak. Saya terbatas dengan waktu. Yang mengatur waktu kita atau Tuhan? Yang mengatur waktu saya dan saudara. Kita yang akan memanage waktu itu. Dan untuk takut akan Tuhan, kita hanya perlu duduk diam di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam saat teduh, di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada cara lain. Dan satu hal, jangan pernah menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Karena di dalam hal itu ada janji, ada kekuatan, ada saling mendoakan. Di Jakarta jarang sekali kita semua bergerak dengan waktu. Saya sendiri terjebak dengan itu, dengan pekerjaan. Bugem senyum-senyum ya. Iya, saya sendiri terjebak dengan pekerjaan. Saya harus konsentrasi dengan itu. Saya harus bayar harga, bangun lebih awal dari itu. Ya, apalagi ada anak sekolah ya. Harus ada pengorbanan. Syarat pertama untuk memperoleh perkenanan, untuk terhindar kehidupan saya dan saudara dari jerat maut. Takut akan Tuhan, tetapi hidup berkenan kepadanya. Dengan melakukan apa yang dikehendaki. Masuk dalam jam-jam doa. Suami istri, bangun doamu. Remaja pemuda, bangun hidupmu dengan doa. Bangun hidupmu dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Karena di situ ada rahasia keberhasilan.
keluarga baru ya. Mari mau berjalan bersama dengan Tuhan. Syaratnya hanya takut akan Tuhan dengan melakukan segala perintah. Yang kedua, Amsal 22 ayat yang keempat. Yang pertama, kehidupan saya dan saudara ada sumber kehidupan di sana, kita terhindar dari jerat maut. Dan yang kedua, orang yang takut akan Tuhan ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Salomo. Ya. Contoh yang real yang ada di dalam Alkitab. Salomo hidupnya takut akan Tuhan. Apa yang dia peroleh? Kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupan. Jaminan itu saya dan saudara akan peroleh ketika saya dan saudara benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain. Dengan takut akan Tuhan saudara akan beriman. Dengan takut akan Tuhan saudara akan percaya. Dengan takut akan Tuhan saudara akan setia. Dengan takut akan Tuhan saudara akan taat. Kata takut akan Tuhan dulu. Kita akan menjauhi segala pelanggaran dan dosa. Hanya dengan syarat ini. Mau memperoleh kekayaan, mau memperoleh kehormatan dalam jabatan, gak usah bilang enggak, kita enggak. Ya anak Tuhan, Tuhan bilang jadi apa? Kepala. Gak usah takut bilang terlalu rohani banget, ini banget. No, karena itu jaminan. Itu jaminan Bapak Ibu. Itu jaminan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada kehormatan di sana, ada kekayaan di sana, ada pertolongan Tuhan dan kita akan dibuat naik menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika takut akan Tuhan, ini yang firman Tuhan sampaikan buat saya dan saudara. Yang kedua, ganjaran takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Bukan saudara hidup hanya untuk diri sendiri, saudara akan menjadi berkat. Saudara akan memberkati orang lain. Itu adalah ganjaran takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita buka Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Rahasia apakah di dalam ini ketika orang takut akan Tuhan? Mazmur 128. Wah, ini boleh bangga kalau kita mempunyai suami, mempunyai laki-laki, anak laki-laki, akan diberkati. Ini rahasianya. Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Takut akan Tuhan, seorang imam, seorang suami, seorang laki-laki. Ini apa dia katakan? Nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari bapak-bapak, calon bapak, hidup takut akan Tuhan. Ada berkat di dalamnya yang akan keluargamu terima. Istrimu akan diberkati, anak-anakmu diberkati. Suami saya masih jauh. Aduh, belum kayaknya. Dia masih susah.
Tugas seorang istri adalah penolong. Menjadi beban dan tanggung jawab saya dan saudara ya, yang menjadi istri-istri dan nanti akan jadi calon istri, untuk membawa di dalam mezbah doa. Saya suka bilang gini, nggak perlu kita berkata-kata yang banyak, karena perkataan yang banyak tidak mampu mengubah orang. Tapi satu perbuatanmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Mengubah suami bukan dengan perkataan. Benar? Amin. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Mengubah suami dengan lutut, dengan cara yang luar biasa, tidak mampu mengubah. Saya pernah ada konseling 5 tahun lalu ya, dengan seorang istri, dengan seorang ibu yang bingung dengan suaminya. Dia coba pergi dengan pertolongan yang lain, tapi apa yang dia peroleh? Uangnya habis. Benar, uangnya habis hanya untuk pakai kekuatan di luar Tuhan. Gak ada cara lain. Dan satu-satunya cara untuk membuat suami mau seperti suami seperti di dalam firman Tuhan ini, hanya dengan lutut. Hanya dengan lutut. Hanya dengan doa. Doa dan doa. Mudah gampang ngomong yang bicara. No. Saya juga mengalami untuk suami saya. Ya. Sekalipun seorang hamba Tuhan, sekalipun seorang pendeta, tapi butuh dorongan dari seorang penolong untuk mengubah karakter-karakter yang masih lama ada. Ya. Dengan pengetahuan saya yang banyak, gak mampu mengubah. Dengan titel yang berderet, gak mampu Bapak Ibu. Hanya dengan contoh perbuatan seperti yang Miss Lia sampaikan tadi, teladan. Dari teladan itulah saya percaya sanggup mengubahkan, sanggup merubah. Dan yang sanggup berubah hanya Tuhan. Ketika istri takut akan Tuhan, ya, ketika ibu-ibu takut akan Tuhan, ketika hidupmu melakukan yang firman katakan, saya yakin, terlalu yakin, itu akan mengubah orang-orang yang ada di sekeliling. Ubah cara bicaramu, ubah gaya hidupmu. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya disertai dengan perubahan. Disertai dengan perubahan. Saya melatih itu juga. Saya melatih. Bapak Ibu, hanya hidup takut akan Tuhan, kita akan kuat, kita akan bertahan. Kita nggak akan melihat kekurangan orang, kita nggak akan melihat kekurangan pemimpin. Ketika engkau benar-benar takut akan Tuhan, keadaan tidak akan mempengaruhimu. Situasi tidak akan membuat engkau kendor. Tetapi lewat itu kamu akan melihat, ya, hidupmu yang takut akan Tuhan. Kamu hanya akan melihat pertolongan dan jalan keluar. Masalah boleh datang, tapi saya percaya dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan, hai suami-suami, hidup berkenan kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Gak usah cari berkat di luar itu. Dengan bapak-bapak memiliki karakter ini, percaya keluargamu diberkati. Ada pertolongan di sana, ada berkat di sana. Ini firman Tuhan yang sampaikan.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika dia mau marah istrinya, tapi ketika dia ada roh takut akan Tuhan, dia hanya akan buat lawakan. Aduh mama, karena demikianlah yang saya alami Bapak Ibu. Dia mau marah tadinya, mau marah ya, karena ya kekurangan saya juga banyak ya. Dia mau marah, akhirnya benar ya Pak Rudi, hanya lawakan. Ya dia cuma nyanyi joget-joget saja. Ketika dia mau coba-coba naik tensinya, tapi karena ada roh takut akan Tuhan, hanya pujian yang keluar. Aduh istriku baik banget, istriku cantik banget. Benar. Tapi itu harus datang dari seorang istri yang menjadi penolong, bukan penodong. Amin. Dan yang keempat, takut akan Tuhan. Ini buat gereja Kurnia, ya. Akan mendatangkan pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Ayo kita baca. Semua ini harus baca kencang-kencang. Sehingga berkat dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini akan mendatangkan jiwa-jiwa. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Firman Tuhan. Ayo kita akan lihat rahasia. Kita baca bersama ya. Yang kencang ya. Ayo. 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh penghiburan Roh Kudus. Ayo jemaat Kurnia, mau ada pertambahan jiwa seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Keadaan mereka apa? Damai. Kenapa damai? Karena syarat mereka takut akan Tuhan. Boleh ada kesalahpahaman, siapa bilang gak boleh ada? Boleh ada pertentangan, boleh ada perbedaan. Yang satu berbeda dengan yang lain itu boleh. Siapa bilang gak boleh? Ibu Meis otaknya gak sama dengan Ibu Risma. Ibu Gembala gak sama otaknya dengan Pak Rudi. Gak sama dengan Ibu Yuliana. Gak sama dengan Yud. Otak kita, kepala itu beda-beda. Tetapi yang menentukan kita semua yaitu adalah sikap, cara ketika kita meresponi satu dengan yang lain. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, no problem, gak usah takut dengan itu. Tapi cepat-cepatlah apa? Berdamai. Karena orang yang takut akan Tuhan, hatinya hanya dipenuhi dengan kedamaian, bukan hal yang lain. Orang yang takut akan Tuhan benci permusuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak suka pertengkaran. Yang diisi hanya adalah damai sejahtera. Suami istri boleh bertentang. Saya juga sering. Saya mau bilang saya dan suami mulus-mulus saja. Ada aja yang dipertentangkan. Dan kalau saya orangnya, ayo cepet. Kalau dia kan, aduh cepet, saya ayo cepet. Dia yang agak slow, ya aduh saya agak ini. Tapi harus ada solusi, bukan tinggal tetap bertengkar. Benar nggak? Di dalam jemaat Tuhan, di dalam Kurnia, boleh ada perbedaan. Boleh beda pendapat. Tapi jangan timbul pertengkaran, jangan timbul pertikaian yang akhirnya membuat saudara mundur. Tetapi hiduplah dalam keadaan damai. Perbedaan, perselisihan boleh diselesaikan dengan apa? Komunikasi.
duduk secara keluarga. Kita gereja Tuhan. Kita beda dengan di luar sana. Mereka mencari cara yang lain untuk menyelesaikan persoalan. Cara anak Tuhan saling merangkul. Saling, kamu dari mana? Kenapa nggak ada hari ini? Jangan simpan amarah sampai sore hari. Jangan simpan. Buang setiap gengsimu. Buang semua apa yang ada di dalam kehidupan yang tidak berkenan. Dengan cara apa? Pertolongan Roh Kudus. Kursi-kursi ini akan dipenuhi. Ketika ada damai sejahtera. Ketika ada sukacita. Ketika ada rangkulan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan kepada jemaat Kurnia. Kita akan melihat berkat Tuhan untuk jemaat ini. Bukan hanya berkat uang dan materi, tapi lewat uang itu akan menghasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Waktu lalu khotbah saya di sini, ayo pergi keluar, lakukan penginjilan, temui, doakan orang di luar sana. Gak usah dulu sampaikan yang muluk-muluk. Doain aja tukang bakso yang suka ibu pesan. Tukang mie di situ ada banyak. Doakan saja. Tabur dan tabur saja. Tukang gorengan, doain saja. Tukang kopi di depan situ, doakan saja. Oleh sebab itu, saya dan saudara itu harus juga berubah untuk gestur saya dan saudara, benar nggak? Udah bawa tas kan ya? Udah bawa tas, udah pakai hak tinggi-tinggi, lihat kanan kiri kagak. Senyum itu nggak beli. Coba buka gigi mulut, bisa ya? Coba senyum, mana buka mulut dong? Nggak masalah, saya juga ompong kiri kanan juga Pak Rudi. Tapi nggak membuat saya mah kalau ngakak aja, gitu ya. Nggak usah jaim. Karena di situ ada berkat Tuhan. Saudara nggak tahu orang itu lagi kesel, lagi marah, lagi mungkin dagangannya belum laku atau diutangin belum bayar. Tapi dengan saudara senyum, itu obat buat dia. Itu berkat buat dia. Gak perlu saudara memberi. Ya, senyum saja. Ketika mereka melihat keramahan, ada damai di Kurnia. Gak usah itu mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Lakukan itu. Benar. Saya dan Pak Marcel di Pulau Gebang sebenarnya itu yang awal kami lakukan. Ya, kami mungkin dipercayakan di Pulau Gebang. Katanya meneruskan, tapi yang diteruskan tidak ada. Ya boleh tanya papi, yang diteruskan siapa ya? Gitu. Kalau diteruskan yang ada berapa jiwa gitu ya? Nggak ada itu. Apa yang diteruskan gitu? Gedung kagak ada, semua nggak ada ini. Apa yang diterusin ya? Tapi ganjaran orang takut akan Tuhan, kita percaya setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan itu ada pertolongan Tuhan. Seorang yang kami temui pertama kali itu di luar dugaan. Itu musuh semua orang di tempat itu. Tapi itu yang Tuhan pakai. Lewat saya harus bilang hamba ya. Lewat hambanya ini. Dia menjaring jiwa yang lain. Jadi jangan pernah bilang seperti ini kepada orang lain. Kayaknya dia gak ada penampakan luar, gak ada ini sama sekali. Udah mukanya gak ada senyum-senyumnya. Udah gitu, bener banget. Yang dipakai Tuhan untuk kami ya, gembalakan pertama kali orang yang ditolak masyarakat. Karena mulutnya gitu ya. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Gak usah dengan banyak, hanya dengan satu perbuatan. Gak ada yang saya dan Pak Marcel lakukan, hanya doa.
Kami mampir di warungnya, kami beli, dan saya mau berdoa. Saya mau doain ya. Itu yang saya lakukan dan suami. Dan itu taburan jiwa. Dia yang jadi militan. Ibu ini yang jadi militan di Jemaat Pulau Gebang. Saya mau bilang di tempat ini, Bapak Ibu, kekurangan keluarga saya dan keluarga kita jangan membuat kita menjauh dari Dia. Sepakat ya, untuk mengalami pertumbuhan. Kalau ada di antara saudaramu yang kurang ini, yang kurang mulutnya banyak banget, atau kurang ada binder, ada ya. Atau yang ini terlalu over, atau ada juga macam-macam. Ingat, penerimaan satu dengan yang lain itu penting. Kita harus tahu. Ini juga untuk keluarga. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia ada kekurangan yang engkau dapati, doakan dia. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa sanggup mengubah situasi saudara. Dan doa sanggup mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Orang yang pembohong menjadi berkenan mulutnya. Orang yang suka maki menjadi bertobat dan hanya perkataan yang baik yang keluar. Itu yang saya tahu. Dan itu yang saya alami ketika dengan doa. Dan takut akan Tuhan. Saya percaya takut akan Tuhan. Berkatnya banyak. Saya akan menutup ya dengan satu cerita. Terdapat di dalam 2 Tawarik 26. Kita tahu, udah baca pasti. Ini kisah tentang seorang Raja Uzia. Saya mau berbicara hal yang kelima, bagaimana takut akan Tuhan itu harus ada sampai selama-lamanya. Harus dipertahankan, harus diperjuangkan, dan jangan pernah berubah sikap hatimu. Tetap takut akan Tuhan. Uzia, boleh buka, tapi nggak usah baca semua ya. Raja Uzia, saya mau sampaikan, dia adalah raja yang termuda. Umur 16 tahun ya baru dia sudah menjadi seorang raja. Ketika hidupnya berkenan, ketika hidupnya takut akan Tuhan, apa yang dialami? Syarat pertama, kedua, ketiga tadi yang kita baca, yang bagaimana terjerat oleh maut, bagaimana hidup di dalam kekayaan, kehormatan dan kehidupan, bagaimana dia sebagai seorang orang laki-laki diberkati keluarganya. Tapi hal yang dilakukan oleh seorang Raja Uzia apa Bapak Ibu? Awalnya dia hidup berkenan dan takut akan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh baca di rumah ya. Dan ini menjadi modal kita semua dalam berjalan sepanjang minggu ini. Raja Uzia 2 Tawarik 26. Ketika dia hidup berkenan kepada Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, di sana ada. Ya, di sana ada dia hidup takut akan Tuhan. Selama hidup Zakaria, hidup Uzia ini takut benar-benar akan Tuhan. Hidupnya berkenan dan dia hanya akan mencari Tuhan. Yang dia peroleh keberhasilan, kemasyuran, kemenangan dalam setiap peperangan di setiap medan. Bahkan Arab dikuasai, Mesir dikuasai, semua Raja Uzia ini kuasai. Tetapi apa? Di puncak kejayaannya, hatinya berubah, berbalik. Hidup dia tidak takut akan Tuhan. Makin tinggi hati, kesombongan membuat dia jatuh di dalam Tuhan. Apa yang dia peroleh? Penyakit kusta. Pada saat itu ketika orang sudah memiliki sakit ini, dia akan dijauhkan, disingkirkan dan diasingkan. Bisakah dia menikmati kekayaan? Tidak bisa. Bisakah dia nikmati semua kemasyuran yang dia peroleh? Bisakah dia nikmati kebanggaan yang dia dapatkan? Tidak. Saya harus dengan keras menyampaikan ini kepada kita semua. Pertahankan takut akan Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan kalah seperti Raja Uzia.
mengalami kegagalan, padahal semua sudah diperoleh. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Seperti firman Tuhan sampaikan di awal, takut akan Tuhan akan membuat kehidupan kita ada kedamaian, ada sumber kehidupan di sana. Takut akan Tuhan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sebagai laki-laki, sebagai imam, sebagai suami yang luar biasa, ketika hidupmu takut akan Tuhan, keluargamu diberkati. Istri dan anak-anakmu akan mengalami yang namanya berkat. Dan yang keempat, takut akan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat kurnia akan mengalami pertambahan jiwa. Ketika damai itu ada, disertai takut akan Tuhan, jemaat itu akan dibangun hidup dalam takut akan Tuhan. Orang akan melihat, orang akan diberkati, dan orang itu akan datang dan mengalami pertumbuhan di tempat ini. Jiwa-jiwa yang nanti Tuhan berikan di tempat ini, layanilah dengan segenap hati. Layani dengan sepenuh hati. Rangkul, peluk dia. Dia butuh kasih Tuhan. Dia butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Dia butuh sentuhan dari Bapak Ibu. Dan saat ini sama-sama kita berdoa, sampai pada waktunya hidup ini Tuhan percayakan kita didapati setia, kita didapati berkenan, sehingga apa yang dialami oleh usia tidak dialami oleh saya dan saudara. Pertahankan kehidupanmu benar-benar takut akan Tuhan, dengan ada mezbah doa, dengan ada firman Tuhan, dengan ada tidak menjauhkan dirimu dalam setiap peribadatan. Di tempat ini setiap minggu dibuka untuk ada ibadah. Setiap Jumat ada doa puasa, ada doa dan puasa. Dan bahkan ada kersel, bahkan juga ada komsel-komsel yang di dalam rumah-rumah. Gerakan itu, saya percaya hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Tutup mata jasmani.